Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaannya sehat dan baik ya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Fatan Yahya, Rizka Nurudia dan Indah Natasya. Nah, di sini kami ingin memaparkan materi mata kuliah manajemen keuangan tentang keputusan investasi modal. Nah, yang pertama kita akan masuk ke keputusan investasi modal. Nah, apa sih keputusan investasi modal? Nah, sebelumnya kalian pasti tahu kan investasi? Ya benar, investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, kalau keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Keputusan investasi menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang dilakukan, pengembalian investasi, dan risiko investasi yang mungkin timbul. Nah, selanjutnya apa sih keputusan investasi modal atau capital investment decision itu sendiri? Nah, ini berkaitan dengan proses perencanaan, pencapaian tujuan, prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Nah, selanjutnya proses pengembalian keputusan investasi modal disebut penganggaran modal. Penganggaran modal dalam prakteknya dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia, untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan yang sebenarnya dapat diwujudkan. Nah, paham ya? Selanjutnya yang kedua adalah aliran kas tambahan. Kalian tahu nggak sih aliran kas tambahan? Pasti belum tahu kan? Aliran kas tambahan untuk menganalisa putusan usulan investasi atau proyek investasi tersebut dapat layak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Maka konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas, bukan konsep laba ya. Pengambilan keputusan tersebut mempertimbangkan aliran kas keluar, cash outflow, yang akan dikeluarkan perusahaan dan aliran kas masuk, cash inflow, yang akan diperoleh. Inisial cash flow berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Misalnya gini ya, misalnya harga perolehan pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin, perbaikan mesin, dan investasi aktiva tetap lainnya. Nah, kalau cash outflow atau aliran kas keluar, diantaranya adalah biaya lain yang harus dikeluarkan mesin tersebut sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Baik, yang selanjutnya yaitu inflasi dan penganggaran modal. Inflasi merupakan suatu keadaan adanya kecenderungan naiknya harga barang-barang dan jasa. Inflasi ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara mikro maupun makro, termasuk kegiatan investasi. Dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri atas dua unsur, tingkat real dan unsur inflasi, atau investor meminta premi sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli mata uang lokal. Karena tingkat pengembaliannya yang diminta atau yang seharusnya, biaya modal yang digunakan dalam analisis investasi modal mencerminkan komponen inflasi. Ketika analisis NPV dilakukan, inflasi juga harus dilibatkan dalam memprediksi arus kas operasional. Selanjutnya, penganggaran modal. Yang pertama, metode Accounting Rate of Return (ARR). Rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Yang kedua, ada metode payback
period atau PBP. Capital outlays dibagi proses dikali 100%. Yang ketiga ada metode net present value NPV. Min I0 ditambah sigma T sama dengan 0 dikali A T dibagi 1 tambah R di pangkat T. Yang keempat ada metode profitability index atau PI, total PV dari proses dibagi investasi atau total PV of process dibagi initial outlays. Rumus IRR atau internal rate of return sama dengan RK. RK yaitu pada tingkat bunga yang kecil dikali NPV RK dibagi TPV RK dikurangi TPV RB dikali RB kurangi RK. RB tingkat bunga besar. Selanjutnya ada definisi alternatif arus kas operasional. Aliran kas operasional atau operational cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Aliran kas operasi sering disebut cash inflow atau aliran kas masuk yang nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutup investasi. Operational cash flow atau cash inflow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih atau disebut proses. Besarnya proses terdiri dari dua sumber yaitu berupa laba setelah pajak atau earning after tax ditambah depresiasi. Perhitungan proceeds. Yang pertama, proceeds dengan rumus laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Perhitungan besarnya proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri. Yang kedua, ada proceeds dengan rumus laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga kurung buka 1 kurangi pajak. Perhitungan proceeds bila investasi menggunakan modal sendiri dan hutang. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri dan atau modal asing atau hutang. Perbedaan sumber modal yang digunakan untuk investasi tersebut mempengaruhi perhitungan proceeds atau aliran kas masuk investasi yang bersangkutan. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai investasi atas usia aset yang tak sama. Apa itu investasi atas usia aset yang tak sama? Jadi dalam pemilihan usulan investasi yang biasanya lebih dari satu itu biasanya ada perbedaan umur ekonomis di antara usulan investasi yang ditawarkan, sehingga menghendaki dalam penilaian usulan investasinya perlu dimodifikasi. Bagaimana cara memilih usulan investasi dengan umur ekonomis yang berbeda? Caranya ada dengan dua cara. Yang pertama dengan metode rantai dan yang kedua dengan metode biaya tahunan ekuivalen atau BTA. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahami bisa dilihat ya pada contoh investasi atas usia aset yang tak sama. Ada sebuah kasus di mana perusahaan permai sedang mempertimbangkan penggantian salah satu mesin produksinya. Lalu ada dua mesin yang diusulkan, yaitu mesin K dan mesin L. Kedua usulan investasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan return yang sama besarnya. Usulan investasi mesin K memiliki umur ekonomis selama 3 tahun dan mesin L selama 2 tahun. Nilai usulan investasi K adalah 50 juta dengan biaya 15 juta per tahun, sedangkan investasi L nilainya 40 juta dengan biaya 18 juta per tahun. Apabila diskon rate yang diperhitungkan 10%, kira-kira manakah usulan investasi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan permai? Baik teman-teman, dari soal tadi perusahaan permai kita akan diskusikan dulu cara-cara atau langkah dalam penentuan penilaian investasi dengan metode rantai. Yang pertama, mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh kedua umur mesin. Kemudian dihitung present value biaya dari masing-masing usulan investasi. Berbeda dengan metode rantai yang
cukup simpel dalam perkataannya, namun sedikit lebih susah jika diperhitungkan. Metode biaya tahunan ekuivalen itu ada 4 langkah. Namun apabila kita laksanakan itu lebih mudah daripada metode rantai, di mana kita hitung present value dari biaya usulan masing-masing tadi, mesin K dan mesin L. Kemudian dicari faktor anuitasnya dari discount rate yang digunakan. Kemudian dari hal itu dibagi present value masing-masing usulan investasi pada poin 1 dan faktor anuitas pada poin 2. Kemudian setelah ketemu nanti kita tinggal dibandingkan saja hasil pembagiannya pada poin 3 untuk mengambil keputusan usulan investasi mana yang akan dipilih. Nah, kemudian perlu diingat bahwa usulan investasi dengan BTEE ini yang berekuivalen tahunan terkecil itu biasanya yang harus atau sebaiknya perusahaan pilih. Oke, kita bahas dulu dari metode rantai. Tadi langkah-langkahnya ada 2, sudah dijelaskan. Nah, dari tabel 10.4 yang bisa teman-teman saksikan juga pada slide, di situ perhitungan present value biaya investasi mesin K dan L itu berbeda. Diperoleh PV biaya usulan investasi K itu lebih kecil daripada usulan investasi mesin L. Oleh karena itu, mesin K lebih menarik untuk dipilih daripada mesin L. Selanjutnya, pada metode biaya tahunan ekuivalen, di sini kita hitung tadi kan IPV-nya dulu untuk usulan investasi dengan diskon rate 10% selama 3 tahun, untuk mesin K dan 2 tahun, dan mesin N adalah sebagai berikut. Untuk NPV mesin K diketahui dengan diskon rate 10%, 3 tahun itu nantinya 50 juta ditambahkan dengan biayanya 15 juta dikalikan dengan 2,487 sama dengan 87.305.000 rupiah. Untuk mesin kedua yang L sama dengan diskon rate 10% selama 2 tahun, kira-kira itu dari 40 juta ditambahkan biaya per tahunnya 18 juta dikalikan 1,736, hasilnya adalah 71.248 juta rupiah. Nah, kemudian biaya tahunan ekuivalen usulan investasi mesin K dan L dengan cara membagi PV biaya mesin K dan L dengan faktor anuitasnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk usulan investasi mesin K, hasil dari NPV mesin K 87.305.000 rupiah dibagi dengan 2,847, yaitu 35.104.544.000 rupiah. Sedangkan untuk investasi mesin L tadi ketemu untuk NPV-nya 71.248 juta rupiah, kemudian dibagi pula dengan 1,736. Hasilnya ketemu yaitu 41.041.475.000 rupiah. Oke, setelah perhitungan tadi kita bisa menyimpulkan untuk BTE ternyata biaya tahunan ekuivalen dari usulan investasi mesin K itu lebih kecil daripada mesin L, sehingga usulan investasi mesin K lebih baik daripada mesin L, yaitu mesin K itu 35.104.544, sedangkan mesin L 41.041.475.000 rupiah. Oke, teman-teman, dilihat dari cara perhitungannya tadi ya, terbukti bahwa metode biaya ekuivalen itu lebih sederhana dan lebih mudah dibanding metode rantai yang mengharuskan kita untuk menghitung setiap usulan biaya, PV biaya, kemudian baru ketemu PV biaya investasinya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi oleh kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.